Selamat pagi. Kembali Pak Heinz bersuka cita di pagi hari ini untuk kesempatan yang Tuhan karuniakan boleh bertemu kembali dengan kalian lewat tayangan YouTube untuk kita boleh melaksanakan morning devotion bersama-sama. Dan di pagi hari ini seperti biasa, sebelum kita memulai seluruh rangkaian morning devotion, kita akan awali dengan memuji dan mengagungkan nama Tuhan. Kita akan menyanyikan sebuah lagu pujian dan Pak Heinz mengundang kalian untuk menyanyi bersama-sama lewat tayangan yang nanti akan ditampilkan setelah ini. Dan biarlah kita juga menyiapkan hati dan pikiran kita untuk kita bersama-sama boleh menikmati Tuhan lewat pemberitaan firman yang nanti akan dilakukan. Mari kita memuji dan mengagungkan nama Tuhan lewat pujian ini. Terpujilah nama Tuhan. Kita bersyukur di pagi hari ini kembali kita boleh diingatkan bahwa kita mempunyai Tuhan sebagai gembala kita yang baik, yang terus menjaga, melihara, dan menopang kita dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Bahkan sampai hari ini ketika kita Tuhan izinkan untuk mengalami masa-masa sulit lewat masa pandemi yang kita boleh alami bersama-sama. Sebelum kita lebih jauh, mari kita berdoa, mohon pimpinan Tuhan untuk devosi yang akan kita laksanakan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur, berterima kasih padamu Tuhan. Terima kasih kalau di pagi hari ini Tuhan berikan kami kembali kesempatan, kami boleh bersekutu bersama-sama. Walaupun kami dipisahkan dengan jarak, kami tidak terkumpul di ruang kelas seperti biasa, tapi hati kami berpadu Tuhan, karena kami percaya bahwa kami sedang menyembah Allah yang hidup, kami dipersatukan melalui doa, pujian, penyembahan, dan firman yang nanti akan diberitakan. Kami mohon biarlah Tuhan yang memimpin kami, terutama di pagi hari ini, supaya kami benar-benar boleh bersatu hati dan menikmati Tuhan melalui morning devotion yang akan kami laksanakan. Demi Kristus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anak-anak yang Pak Heinz kasih, kalau Pak Heinz menanyakan pertanyaan ini, kira-kira apa yang akan kalian jawab? Apa sebenarnya yang menjadi karakteristik dari orang Kristen?
Mungkin banyak dari antara kalian dengan cepat akan menjawab bahwa kasihlah yang menjadi karakteristik dari orang Kristen. Ya, benar, pasti akan menyangkal jawaban itu, karena itu jawaban yang benar. Tapi kita perlu memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang jawaban yang kita berikan. Bahwa kasih yang kita boleh tunjukkan kepada orang lain, itu semata-mata bukan karena kuat dan gagah kita, atau karena keinginan kita untuk mengekspresikan kasih itu, tapi terlebih dahulu karena rohnya, roh Allah bekerja dalam diri kita, dan akhirnya itu menghasilkan kasih yang kita boleh ekspresikan pada orang lain. Nah, sehingga ketika kita kembali ke pertanyaan awal yang tadi Pak Ins ajukan, sebenarnya kalau bagi Pak Ins sendiri, apa sebenarnya yang menjadi karakteristik dari orang Kristen yang tidak bisa diduplikasi atau bahkan kita temukan di diri orang lain di luar Kristus, yaitu roh itu sendiri. Nah, ketika kita berbicara tentang kasih, itu adalah hal yang memang bisa kita ekspresikan dan itu kelihatan. Tapi roh Allah memang itu tidak kasat mata, tapi itu bekerja dalam diri kita, tapi sebenarnya itulah yang paling signifikan dan lebih signifikan. Nah, mengapa hal ini begitu signifikan untuk kita perhatikan di pagi hari ini? Mungkin banyak dari kalian belum terlalu familiar dengan hal yang Pak Ins mau sampaikan, bahwa dalam dunia ini, setidaknya kalau kita lihat bagaimana kita hidup setiap hari, kita seperti dituntun atau kita didorong oleh dua jenis budaya. Budaya yang pertama adalah budaya Barat, yang sangat identik dengan yang namanya itu guilt-based culture, atau budaya yang sebenarnya rasa bersalah itu sangat identik. Dan itu kalau kalian misalkan nonton film-film Hollywood atau film-film Hollywood tentunya, kalian akan menemukan ada perbincangan-perbincangan yang menunjukkan bagaimana pemeran utama di film itu seperti sedang mengekspresikan bahwa dia itu punya rasa bersalah akan apa yang pernah dia lakukan atau hidupnya yang masa lalu, dan akhirnya itu terus mendorong dia untuk melakukan sesuatu untuk seperti kayak mau membayar kesalahan yang pernah dia buat. Nah, bagaimana dengan orang Timur? Orang Timur itu didorong oleh pada umumnya itu didorong dengan satu macam budaya yang namanya itu shame-based culture. Shame-based culture. Ini adalah budaya yang benar-benar mungkin kalian itu bisa temukan, misalnya kalau kalian nonton film, contohnya. Kalian lihat akan memperhatikan dalam satu keluarga, apalagi misalnya kalau keluarga itu keluarga yang terpandang, biasanya orang tua dari keluarga itu akan mengingatkan pada anak-anaknya, jangan mempermalukan mama dan papa. Jaga nama baik keluarga. Jadi apa sebenarnya yang sedang disampaikan oleh pernyataan-pernyataan itu? Bahwa ketika kamu itu berada dalam budaya itu, kamu harus memperhatikan cara hidupmu, jangan sampai kamu itu membuat malu keluarga. Dan tanpa sadar, itulah yang kita usahakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita seperti hidup dengan daya upaya untuk mempertahankan martabat keluarga kita. Karena kita itu mau memberikan yang terbaik, karena kita tidak mau membuat malu. Tetapi ujung-ujungnya kalau kita perhatikan dua macam budaya yang Pak Ins sebutkan tadi, itu merujuk kepada satu jenis budaya yang namanya fear-based culture. Fear-based culture atau budaya yang didasarkan atas rasa takut. Takut untuk berbuat kesalahan. Dan akhirnya mau melakukan segala sesuatu untuk menunjukkan bahwa dia itu bisa, tapi sebenarnya yang menuntun dia atau yang mendorong dia untuk melakukan bahkan tindakan yang kelihatan baik sekalipun, itu sebenarnya adalah rasa takut, bukan sukacita. Dan ketika kita melihat kehidupan kita sebagai orang Kristen, kita menemukan bahwa itu bukanlah karakteristik dari orang Kristen. Karena seharusnya kita itu didorong oleh Injil dalam kita mengekspresikan hidup kita, mengekspresikan kasih kita kepada orang lain. Dan bahkan ketika kita berusaha memberikan yang terbaik, memuliakan nama Tuhan, bukan didorong oleh rasa takut, tapi karena kita ingin menyenangkan Tuhan. Kita menikmati Tuhan, kita bersuka cita dalam Tuhan. Dan itulah yang mendorong kita dalam kita menjalani hidup kita. Nah, tadi Pak Ins sebutkan bahwa yang menjadi karakteristik dari orang Kristen adalah seharusnya roh Allah. Dan di pagi hari ini kita akan melanjutkan bagian Alkitab yang kita terus bahas tiap hari Rabu dari Galatia. Dan kita akan mendengarkan satu nasihat dari Rasul Paulus yang ini seharusnya menjadi sesuatu yang perlu kita ingat dalam kita menjalani hidup kita sebagai orang percaya. Nah, mari ambil Alkitab kalian dan bersama kita baca dari Galatia 5 ayat 16 sampai 18. Pak Ins akan bacakan buat kalian. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh,
maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Demikianlah firman Tuhan. Mari sekali lagi kita berdoa, mohon pimpinan dari Roh Kudus. Tuhan, kami telah membaca bagian firman-Mu yang tidak mengandung kesalahan, dan saat ini kami akan merenungkannya. Kami mohon, biarlah Tuhan yang memimpin kami, Roh Kudus-Mu yang bekerja di hati kami, supaya setiap bagian yang kami renungkan itu boleh menolong kami untuk makin mengenal Tuhan yang kami sembah. Dan kami ingin mengerti apa yang Tuhan inginkan kami lakukan dalam kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan hamba-Mu yang Engkau utus di pagi hari ini untuk memberitakan kebenaran firman-Mu, biar Tuhan yang tolong, supaya setiap kata-kata yang keluar dari mulut hamba-Mu ini boleh memberkati setiap kami yang mendengar. Dan biarlah kata-kata yang sesuai dengan Tuhan itu yang memimpin hidup kami dalam perjalanan hidup kami hari demi hari. Dan kata-kata yang keluar dari mulut hamba-Mu yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, biarlah itu cepat dilupakan oleh setiap kami yang mendengar. Demi Kristus Tuhan, Yesus sama kami hidup kami berserah. Amin. Anak-anak yang Pak Ins kasih, di pembahasan kita minggu yang lalu, Pak Ins memberikan penekanan, dan itu nampak dari judul devosi yang kita bahas minggu yang lalu. Apakah kalian masih ingat? Ya, Pak Ins memberikan penekanan bahwa sebagai orang Kristen, kita yang telah dimerdekakan oleh Kristus, sekarang kita itu mau melayani satu dengan yang lain dengan kasih. Nah, di hari ini kita melanjutkan bagian yang kita sudah bahas minggu yang lalu, masih dalam kerangka pasal 5 dari kitab Galatia. Dan kalau kita itu memperhatikan, terutama ayat 15 di pasal sebelumnya, jangan dulu kita masuk di bagian hari ini. Sebenarnya kalau kalian perhatikan baik-baik, kalian mungkin akan bertanya, karena ayat tersebut itu seperti membingungkan, gitu ya. Karena setelah Paulus menjabarkan panjang lebar bagaimana hidup yang telah dimerdekakan oleh Kristus, Paulus kemudian memberikan satu pernyataan di ayat 15 seperti ini. Pak Ins bacakan buat kalian. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah, supaya jangan kamu saling membinasakan. Nah, apa yang kalian pikirkan ketika membaca ayat tersebut? Pak Ins waktu pertama kali membaca ayat tersebut, Pak Ins seperti sekedar lewat aja. Tapi ketika balik kembali ke ayat itu, untuk masuk ke ayat, ke perikop yang kita baca tadi, Pak Ins kemudian bertanya, ini seperti ada sesuatu yang tidak jelas. Apa yang sebenarnya sedang terjadi di jemaat Galatia sampai Rasul Paulus itu memberikan pernyataan seperti itu. Tapi kalau kita lihat baik-baik dari pernyataan Rasul Paulus itu, saling menggigit, saling menelan, supaya jangan kamu saling membinasakan. Ini Rasul Paulus seperti sedang mengingatkan jemaat di Galatia, karena sepertinya ada sebuah eskalasi yang sedang terjadi. Jangan sampai kalau nanti mereka akan saling membinasakan. Nah, tentunya ketika kita membaca dan mencerna situasi ini, kita akhirnya akan berpikir, oke, kalau seperti itu, walaupun tidak terlalu jelas apa sedang yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus di bagian itu, kita akan bertanya, apa dong yang akan harus dilakukan supaya tidak terjebak dalam situasi yang di ayat 15 dan terjebak lebih jauh. Nah, masuk di ayat 16 yang kita baca pagi hari ini, Rasul Paulus kemudian memberikan nasihat atau semacam exhortation ya kepada jemaat di Galatia. Paulus bilang seperti ini, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Nah, kalau diperhatikan, kalau kalian boleh membandingkan dengan terjemahan bahasa Inggris yang lain, bahasa Inggris, bukan bahasa Inggris yang lain, maksudnya terjemahan bahasa Inggris dengan terjemahan bahasa Indonesia, kalian akan melihat ada penekanan yang seperti berbeda, tapi sebenarnya nuansanya sama. Paulus sedang menegaskan apa yang dia sampaikan di ayat sebelumnya, bahwa hiduplah oleh roh, supaya kalian tidak mengikuti keinginan daging. Dan ini adalah solusi yang diberikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Dan kalian perhatikan baik-baik bahwa solusi yang diberikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia, ini adalah solusi yang bukan datang dari diri mereka, tapi ini adalah semata-mata pekerjaan dari Roh Kudus. Ini bukanlah solusi yang datang dari usaha yang dikerjakan oleh jemaat di Galatia. Nah, Rasul Paulus memberikan penekanan yang sangat jelas dari ayat yang kita baca tadi, bahwa pekerjaan dari Roh Kudus itu sangat berbeda dengan pekerjaan dari daging. Nah, perhatikan ini, bahwa yang dimaksud daging oleh Rasul Paulus ini berbicara tentang
diri kita yang lama waktu kita belum berada dalam Kristus. Sementara ketika berbicara tentang pekerjaan roh, itu adalah pekerjaan dari Roh Kudus. Kita tahu itu, dan itu merujuk kepada kehidupan kita yang baru, yang mana ketika sekarang kita sudah berada di dalam Kristus. Nah, menarik untuk diperhatikan baik-baik. Kalau kalian balik ke ayat 16, jangan tutup Alkitabnya, perhatikan ayat 16 dikatakan seperti ini. Maksudku, hiduplah oleh roh. Nah, kalau terjemahan bahasa Inggris dibilang, but I say, walk by the Spirit, and you will not gratify the desires of the flesh. Nah, ini menarik sekali untuk perhatikan. Kalau kalian bahasa Inggris kita mengenal ada grammar gitu ya. Ini ada kata-kata walk by the Spirit. Perhatikan tense yang digunakan di kalimat tersebut. Itu bukan past tense, bukan future tense, tapi present tense. Tapi lebih tepat adalah simple present tense. Yang sebenarnya kalau kita melihat ini merujuk kepada suatu kondisi ketika dibilang walk by the Spirit, atau terjemahan bahasa Indonesia hiduplah oleh roh, ini bukan suatu kondisi yang sekali terjadi dan tidak terjadi lagi, tidak perlu diulang. Tapi ini adalah suatu kondisi yang terus harus dilakukan berulang-ulang tanpa henti. Nah, itulah sebenarnya implikasi dari ayat, salah satu juga implikasi yang kita bisa tarik dari ayat tersebut. Dan kita lihat bahwa ini adalah usaha terus-menerus untuk bergantung kepada Roh Kudus. Jadi ketika kita bilang bergantung pada Roh Kudus, bukan hanya terjadi sekali, tapi terus-menerus. Nah, Rasul Paulus kemudian membuat situasi ini lebih jelas ya, dengan mengatakan bahwa roh tidak akan pernah bekerja sama dengan daging. Ya, dan kita tahu di Alkitab, bagian Alkitab juga yang lain, kita baca juga misalkan di Roma 7 dikatakan memang tidak akan pernah ketemu hal ini. Dan ini adalah peperangan yang terus-menerus terjadi di dalam kita sebagai orang percaya. Nah, kita harus pahami bersama. Jadi tidak benar dikatakan bahwa ketika kita telah lahir baru dan tidak ada potensi untuk akhirnya kita itu berbuat dosa. Itu adalah pernyataan yang keliru. Karena Paulus menunjukkan bahwa bahkan ketika kita sudah lahir baru, kita masih ada potensi untuk akhirnya bisa berbuat dosa. Nah, untuk memahami bagian ini, kita ditolong oleh salah seorang bapak gereja yang bernama Saint Augustine ya. Saint Augustine itu menunjukkan bagaimana kehidupan orang Kristen. Sebelumnya dibilang bahwa kita itu cannot but sin. Maksudnya apa? Bahwa kita, sebelum kita dalam Kristus, kecenderungan kita adalah kita itu berbuat dosa. Segala sesuatu yang kita lakukan adalah berbuat dosa. Tidak ada yang kita lakukan yang tidak berbuat dosa. Kecenderungannya itu seperti itu. Tetapi ketika kita berada dalam Kristus, kita berada dalam kondisi yang namanya itu able to not sin. Jadi kita itu mempunyai kemampuan untuk tidak berdosa. Dan itu kondisi kita sekarang. Dan nanti ketika kita itu berada dalam kekekalan bersama-sama dengan Tuhan, kita akan berada dalam kondisi yang namanya cannot sin. Jadi kita tidak mungkin bisa berbuat dosa dalam kondisi seperti itu. Tapi ketika kita melihat kondisi kita sekarang yang present, yang able to not sin, berarti benar kita itu diberikan kemampuan untuk tidak berdosa. Kita telah diberikan kekuatan untuk bisa melawan cobaan, godaan yang datang menghampiri kita. Dan lebih daripada itu, kita telah diberikan kemampuan untuk kita boleh memuaskan desires of the Spirit. Apa yang diinginkan oleh roh. Dan dalam kondisi ini, kita pun akhirnya boleh juga ditolong untuk memahami bahwa ketika kita bicara kemampuan untuk tidak melakukan dosa, berarti ada potensi bahwa kita pun akhirnya bisa berdosa. Kembali Pak Anies menekankan, ini bukan berarti kita itu jadikan ini sebagai alasan untuk kita bilang bahwa kita, saya bisa berbuat dosa karena memang saya dalam keadaan seperti ini saya masih bisa berbuat dosa. Bukan seperti itu yang Pak Anies maksudkan. Tetapi yang poin Pak Anies adalah dalam keadaan kita seperti sekarang, potensi untuk melakukan dosa itu masih jelas ada. Tetapi ini harus kita perhatikan. Bahkan ketika kita itu akhirnya melakukan dosa, atau kita jatuh berbuat dosa, kita harus tahu bahwa keadaan itu tidak mendefinisikan kita atau tidak merubah status kita di hadapan Tuhan. Nah, itu harusnya menjadi satu kelegaan pada kita. Karena kita tahu bahwa ketika kita itu berbuat dosa, apa yang terjadi dengan kita? Saat kita datang minta ampun pada Tuhan, kita mengaku dosa kita, iblis tidak pernah tinggal diam. Ia masih terus mengganggu kita
dan bahkan membuat kita itu ragu apakah kita benar-benar telah diampuni. Padahal Bapak bilang ketika kita datang dengan tulus hati, mengaku dosa kita, memohon pengampunan, kita pasti akan diampuni. Tetapi iblis terus menggoncang kita dan mengatakan bahwa itu tidak benar. Karena itu selalu dalam tahapan, selalu dikatakan bahwa kita tidak cukup hanya sampai bertobat, repent. Tapi kita harus percaya bahwa benar Tuhan itu mengampuni kita. Jangan dengarkan bisikan iblis. Karena ketika kita mendengarkan bisikan iblis, kita meragukan apakah janji yang Tuhan berikan pada kita itu benar atau tidak. Nah, ini adalah identitas yang perlu terus kita itu pegang. Kita terus pelihara itu. Bahwa kita adalah orang-orang yang telah berada dalam Kristus. Dan kita terus dipimpin untuk kita boleh hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, ketika kita membaca teks yang kita baca tadi, terutama sekarang kita fokus ke ayat 18, kita menemukan bahwa sepertinya Paulus itu seperti mengulang argumen yang dia sampaikan di ayat 16 yang kita baca tadi. Nah, tetapi kali ini Paulus itu membuat lebih jelas argumennya dengan mengatakan bahwa untuk kita boleh menghidupi hidup yang dipimpin oleh Roh, perhatikan ini ya, untuk kita boleh hidup dengan hidup yang dipimpin oleh Roh, kita harus menyerahkan diri untuk kita boleh dipimpin oleh Roh itu. Dan selanjutnya, ketika kita melakukan itu, kita tidak akan hidup di bawah hukum Taurat. Nah, tentunya ketika kita mendengarkan hal ini, kita akan bertanya, apa maksudnya bahwa ketika kita benar-benar dipimpin oleh Roh, menyerahkan hidup kita dipimpin oleh Roh, kita tidak hidup di bawah hukum Taurat ya. Nah, kalian harus mengingat bahwa di perikop sebelumnya, apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus dengan mengatakan bahwa hidup di bawah hukum Taurat artinya kita itu menghidupi hidup dengan usaha kita sendiri tanpa melibatkan Tuhan. Perhatikan baik-baik itu ya. Jadi, apa implikasinya? Bahwa sekarang, kalau kita itu benar-benar adalah milik Kristus, jangan pernah bergantung pada usaha kita sendiri. Jangan pernah menggunakan usaha kita untuk kita menghidupi hidup yang telah Tuhan berikan pada kita. Tidak bisa seperti itu. Nah, di ayat 16 dikatakan seperti ini. Maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Pains mundur sedikit ya, karena ada poin yang Pains tekankan di bagian ini. Pertanyaan sekarang buat kita, apa sebenarnya yang dilakukan oleh Roh? Nah, untuk mengerti ini kita bisa menggunakan perikop yang lain sebagai rujukan untuk menolong kita mengerti lebih jauh ya. Nah, kalian boleh lihat di Yohanes 16 ayat 8 ditunjukkan bahwa Roh itu apa yang dikerjakan? The Spirit will convict us of our sin. Dia akan menginsafkan kita akan dosa-dosa kita, menunjukkan ketika kita itu berbuat dosa, kita ditunjukkan, ini loh, kamu telah membuat kesalahan. Kamu telah berbuat dosa, karena itu berbalik. Jangan hidup di dalam keadaan tersebut. Jadi, ketika kita itu sekarang hidup oleh Roh, Roh itu akan terus bekerja dalam hati kita. Ketika kita sekarang ditemukan berbuat dosa, melakukan kesalahan, Roh Kudus itu akan mengingatkan kita. Nah, pernahkah kalian berada dalam situasi seperti itu? Saya yakin percaya bahwa kalian terus mengalami itu ya. Ketika kalian sudah, the moment kalian akan melakukan dosa, Roh Kudus itu tidak pernah tinggal diam. Berbicara dengan lembut di hati kalian, mengingatkan kalian bahwa itu salah. Nah, begitu juga di ayat 14, masih di bagian yang sama, di perikop yang sama, di Yohanes 16. Dikatakan seperti ini, bahwa Roh itu akan memuliakan Kristus. The Spirit will glorify Jesus. Jadi tadi pertama, the Spirit will convict us of our sin, akan menginsafkan kita akan dosa-dosa kita. Dan yang kedua, Roh itu memuliakan Yesus. Bukankah itu yang kita ingin lakukan sebagai orang percaya, memuliakan Yesus? Di dalam kita, tadi di bagian yang kita baca di Galatia 5, ayat 17, bahwa kita telah diberikan desires, atau keinginan, atau hasrat untuk memuliakan Kristus. Nah, perhatikan baik-baik hal ini. Tiap kali kalian memiliki keinginan untuk memuliakan Kristus, itu semata-mata adalah pekerjaan Roh Kudus dalam diri kamu. Bukan karena kamu ingin memuliakan Kristus, tapi karena Roh Kudus yang mendorong kamu untuk kamu boleh memuliakan Kristus. Perhatikan bahwa tadi di awal Pak Ayan sudah bilang bahwa akan selalu ada constant battle, akan ada
peperangan terus-menerus dalam diri kita. To glorify Jesus or to not glorify Him. Jadi memuliakan Kristus atau tidak memuliakan Kristus. Inilah pertentangan yang terus terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Dan kita temukan bahwa obat untuk melawan godaan, yaitu dengan kita mau memuliakan Kristus. Itu ternyata obat yang telah diberikan untuk menolong kita. Nah, ingatlah bahwa saat kita itu dicobai, kita itu tidak pernah dipanggil atau kita tidak pernah disarankan untuk menghadapi keadaan tersebut menggunakan kekuatan kita. Tidak pernah ada seperti itu dalam Alkitab. Kamu bahkan pernah yakin, kita semua sudah pernah mengalami bahwa komitmen kita tidak akan pernah menyelamatkan kita. Saat kita melakukan kesalahan, kita berkomitmen untuk kita boleh bangkit, berjanji untuk tidak melakukan kesalahan itu. Tapi akhirnya kita menemukan bahwa malah kita melakukan hal yang jauh lebih buruk dari sebelumnya. Kita melakukan dosa yang lebih buruk daripada sebelumnya. Dan kita itu jatuh lebih dalam. Kenapa? Karena itu kita menggunakan komitmen kita saja. Kita bergantung kepada komitmen kita saja. Padahal sebenarnya komitmen itu tidak akan pernah menolong kita. Terutama ketika kita melihat jangka panjang. Perhatikan ini bahwa fear-based mechanism. Jadi mekanisme yang ada dalam diri kita yang bahwa kita itu takut melakukan sesuatu, tapi akhirnya kita melakukan lagi, dan akhirnya kita berpikir akan konsekuensi yang kita akan hadapi, dan akhirnya kita takut. Ternyata hal itu tidak akan pernah menolong kita. Seolah-olah menolong, tapi hanya dalam waktu yang singkat, tapi dalam waktu yang panjang tidak pernah ditolong. Dan itu tidak akan pernah menyelamatkan kita. Jadi fear-based mechanism tidak akan pernah bisa memberikan solusi yang kita butuhkan untuk kita boleh menghidupi hidup yang berkenan pada Tuhan. Apa solusi yang Tuhan berikan pada kita untuk bisa menghidupi hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan? Dia bilang bahwa follow the desires of the Spirit. Follow the desires of the Spirit. Kita sekarang cari tahu apa yang jadi keinginan dari Roh dan ikuti itu. Jangan pernah membuat kita bargain dengan daging. Tidak akan pernah bisa kita menemukan kemenangan dalam situ seperti itu. Ketika kita berada dalam kondisi kita akan dicobai dan akhirnya kita membuat dosa, jangan pernah kita merasionalisasi keadaan bahwa kita akan aman, kita akan selamat. Trust me. Percaya Pak Hans bahwa kebanyakan ketika malah kita berada dalam situasi seperti itu, kita akan gagal. Dan kebanyakan kita akan gagal. Pagi hari ini, mari kita boleh ambil waktu sejenak untuk kita boleh memeriksa hati kita. Ketika kita telah mendengarkan penjabaran yang begitu panjang dari tadi, apakah kita dalam kehidupan kita menemukan bahwa kita terus mengikuti dan ingin terus mencari tahu apa yang menjadi keinginan dari Roh, dan kita ingin terus melakukan itu? Atau jangan-jangan kita terlalu sibuk mengusahakan melawan keadaan kita, kondisi kita seolah-olah bisa mengusahakannya sendiri, dan kita terus mengandalkan komitmen kita. Tapi ujung-ujungnya kita menemukan bahwa kita selalu gagal. Mungkin itu terjadi karena kita tidak memberikan diri kita itu dipimpin oleh Roh, tapi kita memberikan diri kita itu dipimpin oleh daging. Atau kita merasa bahwa kita bisa mengusahakan segala sesuatu dengan usaha kita, dengan pengertian kita. Biarlah firman pagi ini boleh menolong kita bahwa mengingatkan pada kita bahwa hanya sukacita dalam Kristus. Ketika kita ingin terus mencari tahu kehendak Kristus dalam kehidupan kita, apa yang ditunjukkan oleh Roh itu dalam kehidupan kita, bahwa memuliakan Kristus itulah solusi terbaik untuk melakukan dosa. Biarlah itu terus boleh kita usahakan dalam kehidupan kita, sambil terus memohon, biarlah Tuhan yang menolong kita untuk kita boleh berjalan di jalan yang Tuhan kehendaki. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu di pagi hari ini yang kembali mengingatkan pada kami bahwa ketika kami menjalani hidup kami yang penuh dengan tantangan, begitu banyak Tuhan situasi kehidupan kami yang menuntut kami atau membuat kami seolah-olah kami Tuhan bisa menjalani hidup kami sendiri. Padahal Tuhan di depan sana begitu banyak tantangan yang tidak mampu kami hadapi sendiri. Tapi Tuhan menunjukkan pada kami apa solusi yang kami butuhkan, apa jawaban yang kami butuhkan untuk kami boleh menjalani hidup ini. Untuk kami boleh menjalani hidup yang berkenan pada Tuhan adalah dengan kami terus mencari tahu apa yang menjadi keinginan dari Roh Kudus, yaitu memuliakan Kristus. Dan itulah yang kami doakan, biarlah Tuhan yang terus berikan pada kami
tanamkan pada diri kami. Dan biarlah itu yang menjadi pendorong kami dalam kami menghidupi hidup yang telah Tuhan percayakan. Jangan biarkan kami mendasari hidup kami dengan rasa takut. Takut untuk dan seolah-olah kami melakukan hal yang benar, tapi sebenarnya itu yang menjadi motivasi kami adalah rasa takut. Karena kami takut tidak dilihat oleh Tuhan. Kami takut kami tidak diberikan berkat oleh Tuhan. Ampuni dan kasihilah kami Tuhan kalau dalam kehidupan kami, bahkan ketika kami mengaku sudah bernama Kristus, kami tidak menggunakan Injil sebagai pendorong kami untuk kami boleh menjalani hidup yang Tuhan percayakan. Dan pagi ini kami mohon belas kasihan Tuhan. Biarlah Tuhan yang kembali membangkitkan kami supaya kami boleh bangkit dari keadaan kami sebelumnya. Kalau sebelumnya kami terus jatuh bangun Tuhan dengan keadaan kami masih bergulat dengan dosa-dosa kami yang sama. Kami mohon di pagi ini biarlah Tuhan yang mengingatkan pada kami bahwa kami dikasihi. Itulah identitas kami. Kami telah dikasihi bahkan ketika kami masih seteru dengan Tuhan. Biarlah itu menjadi pendorong kami untuk kami boleh juga melayani orang lain, mengasihi orang lain, menunjukkan kasih Kristus pada orang lain, Tuhan. Dengar dan sambutlah doa kami dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, hidup kami bersyukur. Amin.